Inilah geng-geng motor Jepang. Geng-geng motor Jepang kira tanggung-tanggung. Tumpakannya Harley Davidson. Anjrit. Motor di Jepang depannya itu nggak ada plat nomornya. Motor di Jepang bagian depan itu nggak ada plat nomornya. Plat nomornya cuma di belakang. Jadi geng-geng motor di sini itu nggak rusuh ya. Mereka bawanya itu barang-barang mahal. Nggak kayak di Indonesia. Geng motor bawanya celurit, senjata tajam. Ini gambar ini tak ambil dari lantai 5 guys. Bayangin desa di Indonesia, tempat-tempat wisata di Indonesia itu bisa senyaman kayak di desa Jepang kayak gini itu ya. Kalau di Jepang itu benar-benar suasananya itu benar-benar nyaman. Lagi ngebayangin kalau di desa-desa di Indonesia, di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, di tempat-tempat wisata di Indonesia, di tempat-tempat umum di Indonesia itu bisa sebersih dan senyaman kayak di desa Jepang kayak gini ya. Itu sebuah keajaiban. Heran aku seneng banget dolan mengenek iki. Selain hobiku mancing, aku juga ngerasa nyaman melaku nang desa-desa Jepang kayak gini. Kebiasaan dari orang-orang kita, orang-orang Indonesia itu ya satu, misalkan makan di mana, di suatu tempat gitu ya, di tempat umum itu pasti nggak pernah ada kesadaran terus habis makan gitu ya, habis makan terus sampahnya itu dibawa pulang atau seenggaknya itu dibuang di tempat sampah yang udah ada gitu. Nggak cuma habis, misalkan ya habis makan di sini gitu ya, habis makan terus sampahnya digeletakin aja di bawah gitu, sampahnya digeletakin aja gitu. Bisa nggak sih orang-orang kita itu lebih tertib gitu ya. Ya misalkan udah makan di sini gitu, ada tempat sampah di sana ya diambil lah, terus yang makan itu, terutama yang makan, diambil terus dibuang ke tempat sampahnya gitu. Memang kalau tak pelajari, tak pahami dari kebiasaan orang-orang Jepang yang begitu tertib, walaupun mereka berada dimanapun, itu sampah itu nomor satu guys. Menurut mereka sampah itu nomor satu. Jangan pernah meninggalkan yang namanya sampah di tempat-tempat umum kayak gini. Makanya kalau kalian lihat vlogku, kalau kalian lihat kontenku itu di tempat-tempat umum di desa-desa Jepang itu jarang banget ada sampah-sampah berserakan. Sampah plastik, sampah bekas makanan, sampah bekas minuman gitu ya, hampir nggak pernah ada. Karena di dalam pikiran orang-orang Jepang, bagi orang-orang Jepang itu nomor satu itu jangan pernah ninggalin sampah, jangan nyampah kalau bisa gitu. Makanya negaranya itu bisa bersih gitu ya. Heran aku. Kali ini aku mancing anak balane. Tumben, biasanya mancing di sini tuh sendirian. Ini pagi-pagi mancing di sini biasanya sendirian, tapi kali ini aku ada partner mancing. Ngomong Jepang orang ngerti siapa, tapi tak anggap partner. Soalnya ya udah sekian lama itu mantau orang-orang mancing di sini tuh, baru kali ini orang-orang Jepang sepertinya mulai pada mancing. Karena orang-orang Jepang di sini mungkin tahu ya kalau bulan-bulan kemarin itu sama sekali nggak ada ikannya. Tapi sekarang orang Jepang itu udah mulai pada berani mancing gitu. Orang Jepang udah mulai pada berani mancing. Peralatannya luar biasa. Kita lihat peralatanku. Ini peralatanku. Sementing gak bocoran guys.
Yen aku sementing nggak gacoran nih. Peralatan gur mung box kayak yang ini. Gitu. Nah, ini alatku box kayak ini. Mau lihat di kirit kayak ini. Di sini zong guys, biasa memancing ora jelas, mancing neng di papan isine zong. Kalau tujuan yang tak cari itu ikan, aku nggak bakalan mancing. Aku lebih baik cari ke swalayan, beli ikan di sana banyak, murah-murah. Tapi tujuanku itu bukan ikan. Sekali lagi tujuanku itu bukan nyari ikan, tapi nyari kesenangan. Walaupun nggak dapet ya tetap tak lakoni. Kita di atas jembatan. Aku mau pindah spot guys. Aku masih penasaran. Kemarin itu ada orang mancing di sebelah sana, di laut sebelah sana. Itu dapat ikan buri gede banget. Ikan buri, nggak tahu bahasa Indonesianya itu ikan apa. Tapi di sebelah sini tuh dapat ikan gede banget. Dan aku penasaran, pengen nyoba mancing di situ juga. Tapi kita belusukan dulu ke sini karena ada satu jalan yang bikin aku penasaran, pingin tak lewatin. Ini jalan yang belum pernah tak lewatin. Bukan ini guys, bukan ini bukan jalan, tapi ini. Yang aku heran di Jepang itu banyak banget tulisan kayak gini. Di tempat-tempat terpencil kayak gini, di tempat-tempat pinggir-pinggir hutan kayak gini itu ada tulisan kayak gini. Ini tulisan dilarang buang sampah di sini. Nanti kalau yang buang sampah di sini ketahuan itu kalau nggak salah itu kena penjara 5 tahun. Kemudian atau denda 1000 mang yen. 1000 mang yen itu sekitar 10 juta yen, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 10 miliar. Tapi anehnya tulisan ini kayak cuma sekedar tulisan. Kalau ada tulisan kayak gini harusnya dipasang CCTV lah gitu ya. Tapi di sini nggak ada CCTV. Ini di bawah, di pinggir alas, di tepi alas gitu ya, ditulis kayak gini. Apa ya kalau nanti ada orang yang buang sampah sembarangan di sini terus ketahuan gitu ya, nggak mungkin lah, nggak ada CCTV-nya guys. Pemerintah Jepang itu ada-ada aja. Walaupun nggak ada pun itu orang Jepang juga nggak bakalan berani buang sampah di sini, apalagi ada tulisannya kayak gitu. Kemungkinan nggak ada, tapi ada guys tuh. Tapi tetap ada itu buang sampah. Malah temangsang guys, temangsang tuh buang sampah itu. Padahal di sini ada tulisannya dilarang buang sampah. Di situ ada yang buang sampah. Ini loh jalan yang pengen tak lewatin. Ini belum pernah tak lewatin sebelumnya. Ini seperti inilah gambaran pelosok-pelosok Jepang. Kita ke sana dulu, coba kita cek di sini ada apa. Nanjak guys,
Jalannya nanjak ya, lumayan tinggi. Kita balik aja. Sepertinya ini jalan tujuan kita. Ini bener-bener ngelewatin alas, guys. Heran ya, di Jepang masih ada aja tempat-tempat kayak gini. Ini asik nih, jalannya asik ini. Kita berhenti sebentar di sini. Ada pohon gede banget nih. Ini kalau di Indonesia pohon angker ini. Kita lihat pemandangannya dulu. Kita nikmatin pemandangannya dulu. Bagus guys ya. Di Jepang itu banyak banget tempat-tempat tersembunyi kayak gini. Kalau kita rajin belusukan ke desa-desa kayak gini, itu banyak banget sebenarnya spot-spot indah kayak gini. Kalau dilihat dari atas gitu ya. Tempat ini sepertinya jarang banget dilewatin sama orang. Bagus ya. Di Jepang itu banyak banget teman-teman kayak gini. Itu kalau ke atas, ini ada tangganya, itu kayaknya kuburan guys. Iya guys, itu kuburan. Di atas itu kuburan. Aku nggak berani merek-merek, mau ana sing ngetut namanya kayak wingi. Mau ada yang ngikutin lagi. Ternyata di sini banyak gerombolan orang-orang mancing. Orang-orang Jepang udah mulai pada mancing guys. Konnichiwa. Suremashita ka? Suremashita? Chinu desu ka? Chinu? Chinu. Ah,そう。昨日はあそこにブリ釣れた。釣れた。何本釣ったね？ブリ。一匹だけ。ブリがやどこで？あそこに。あそこ。あ、そう。上手やんね。いや、まだまだです。食べたよ。続き
Buri desu yo. Buri, soba ni aoi aru desu yo. Lain aru. Sergure. So,休みだ。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい。Tuh kakek-kakek pada hobi mancing. Ini mobilnya guys. Ini mobilnya. Kakek-kakek kayak gitu mobilnya keren-keren. Ini sebenarnya aku paling senang jalan-jalan di pinggir-pinggir laut kayak gini. Di pedesaan terus di pinggir-pinggir laut kayak gini itu asik banget buat jalan-jalan. Apalagi sekarang cuacanya itu anget. Aku mau lanjutin mancingku di sini. Ayo mangan iwak mangan. Wis wayahe mangan iki. Song guys. Song. Aku wis ngerti mesti song, tapi yo tetep mancing. Kondisi lautnya urung akeh-akeh. Belum banyak ikannya. Tapi tadi mbah-mbah yang mancing di sana itu tanyain itu dapat satu ikan bekukon. Kita ketemu geng motor di Jepang guys. Ini geng motor rapatut, motornya Harley Davidson kabeh. Nih guys, ini aku udah minta izin sama yang punya motor. Ini Harley Davidson. Sugoi, hebat nih motornya. Harley Davidson KB ini guys. Inilah geng-geng motor Jepang. Geng-geng motor Jepang kira tanggung-tanggung. Tumpakannya Harley Davidson. Anjrit. Keren guys, keren yakin. Motor di Jepang depannya itu nggak ada plat nomornya. Motor di Jepang bagian depan itu nggak ada plat nomornya. Plat nomornya cuma di belakang. Harley Davidson KB guys. Isi kuning apik ya. Itu Harley Davidson semua. Anjay, meling-meling banget yakin. Ya touring ya kudune karo motor iki guys. Touring aja karo Supra, touring karo Harley Davidson. Oke, hari ini mungkin aku mancing boncos, tapi orang masalah. Sementing aku bisa refreshing. Aku baline malah weruh gerombolan geng-geng motor Jepang. Motornya Harley Davidson kabeh. Jadi geng-geng motor di sini itu nggak rusuh ya. Mereka bawanya itu barang-barang mahal, nggak kayak di Indonesia. Geng motor bawanya celurit, senjata tajam. Keren yakin, keren. Wong sugih kabeh iki guys. Wong Jepang iki wong sugih-sugih.
Wong Jepang ki wong sugih-sugih ora patut touring montore Harley Davidson kabeh. Briefing, itu lagi briefing guys. Itu lagi briefing mau bubar. Itu mau pada pulang. Mungkin udah muter-muter kota Kyushu, muter-muter Saga mungkin ya. Tapi tadi di briefing tak dengerin itu mereka mau pulang. Gumun, motor gumun ya. Harley Davidson, ngeri. Dolanannya mau Jepang ngeri. Anjay. Cara numpake wong Jepang, cara wong Jepang numpak motor ki ora barbar guys. Hati-hati banget ya. Bisa dibilang wong Jepang numpak motor, hati-hati ini ora patut. Ora barbar guys, ora kaya wong dewek. Wong dewek kan barbar kabeh numpak motor. Weh, ketemu Mas Andi kayak. Sekande. Hah? Enggak bahasa iya. Terus kan ndi kok? Lagi mari belanja. Kasno nang ndi Kasno? Rumah. Rumah? Turu? Kayaknya turu lu. Aku ikut-ikutan tok bodol. Ndi piye?